warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan taufiknya kita semuanya bisa kembali hadir dalam majelis ilmu melanjutkan pengajian kitab hadis, yaitu kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada hadis 223. Kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kanjeng Nabi iku qala wis dawuh sapa kanjeng Nabi. Az-zamanu utawi zaman tegese taun iku kadistadara teman-teman wis amrih mupeng apa zaman kahayatihi kaya kahanane az-zaman yauma khalaqallahu ing dalem dinane wis nyiptakaken sapa Allahu Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi. As-sanatu utawi tahun iku isna asyara ana rolas apane syahron wulane. Minha iku setengah sangking isna asyara syahran arba'atun utawi papat
hurumun wulan hurum, wulan haram. Al ashhur al hurum. Salasun mutawaliyatun, salasun utai kang telung wulan iku mutawaliyatun nuli-nuli. Rupane Zulqa'dati, Zulqa'dah wa Zulhijjati lan Zulhijjah wal Muharram lan wulan Muharram. Wa Rajabu lan wulan Rajab, wa Rajabu Mudhar lan wulan Rajabe. Qabilah Mudhar alladzi kang baina Jumada ing dalam antarane bulan Jumada, Jumadal akhirah wa Sya'bana lan wulan Sya'ban. Ayu syahrin hadza, ayu syahrin endi wulan hadza utai iki. Qulna jawab sapa kita Allahu wa rasuluhu, Allahu utawi Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh ngaweruhi. Fasakata nuli menang sapa Kanjeng Nabi hatta zananna sehingga nyangka sapa kita annahu sak temene Kanjeng Nabi iku sayusammihi bakal aweh jeneng sapa Kanjeng Nabi ing wulan ing syahar bi ghairi ismihi kelawan sakliyane asmane syahar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaisa Zulhijjati ana ta wulan iku Zulhijjati atau alaisa Zulhijjati atau alaisa Zulhijjati, ada dua riwayat. Zulhijjah. Qulna jawab sapa kita bala. Qala ayu baladin hadza, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ayu baladin endi daerah hadza utai iki. Qulna jawab sapa kita Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata nuli menang sapa Kanjeng Nabi hatta zananna sehingga nyangka sapa kita annahu sak temene Kanjeng Nabi iku sayusammihi bakal aweh jeneng sapa Kanjeng Nabi ing balad bi ghairi ismihi kelawan sakliyane jenenge balad. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaisal baldah al baladata ana ta ora daerah iki iku al baladata baldah tegese Makkah. Qulna jawab sapa kita bala. Qala fa ayyu yaumin hadza, maka endi dina hadza utawi iki. Qulna jawab sapa kita Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta zananna annahu satamane Kanjeng Nabi iku sayusammihi bakal aweh jeneng ing yaum bi ghairi ismihi kelawan sakliyane jenenge yaum. Qala alaisa yauman nahri, ana ta ora ana apa yaum iku yauman nahri, yauman nahr. Qulna jawab sapa kita bala, nggih. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum, fa inna dima'akum mangka sak temene pira-pira darah sira kabeh, wa amwalakum lan pira-pira bondo sira kabeh. Qala Muhammad, qala wasdawa sapa Muhammad ay Muhammad ibnu Sirin, wa ahsibuhu lan nyangka sapa ingsun ing Abu Bakrah. Qala dawuh sapa Abu Bakrah wa a'radakum lan pira-pira kehormatan sira kabeh alaikum iku ing atase sira kabeh haramun haram ka hurmati kaya mulyane dina sira kabeh hadza ya iki fi baladikum ing dalem daerah sira kabeh hadza ya iki fi syahrikum ing dalem wulan sira kabeh hadza ya iki wasatal qauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum wasatal qauna lan bakal wasatal qauna rabbakum lan bakal
dan hisab, itu maksudnya begitu ya. Wasatalqauna rabbakum lan bakal den hisab sapa sira kabeh kalian Allah, fayas'alukum nulitakan sapa rabbukum ing sira kabeh an a'malikum saking pira-pira penggawe sira kabeh. Ala eling-eling fala tarji'u mongko arja bali sapa sira kabeh ba'di ing dalem sause ingsun dullalan halih pira-pira wong kang sesat sasar yadribu kang mukul sapa ba'dukum sebagian sira kabeh riqaba ba'din ing gulune sebagian kang liya. Ala yuballighu eleng-eleng yakti nyampeaken sapa syahidu wong kang hadir ing majelis al-ghaiba ing wong kang ora hadir ing majelis. Fala'alla ba'daman mangka menawa-menawa sebagiane wong ya belughu kang sampe ing wong kang sampai apa pelajaran ing wong ayyakuna iku yen ta ana sapa man yablughu iku awah luweh paham lahu ketuwe man mimba'den saking sebagian mimba'diman saking sebagiane wong sami'ahu kang wis ngrungu sapa man ing hadis. Thumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ala hal balaghtu marratain eleng-eleng ana ta wis nyampeaken sapa ingsun marrataini kelawan kaping pindho. Hadirin rahimakumullah, hadis panjang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang menjelaskan pertama tentang masalah al-ashhur al-hurum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda." Az-zaman yang dimaksud di sini adalah tahun. Jadi tahun itu berputar. Tahun itu berputar sebagaimana berputar artinya dia akan kembali kepada keadaan semula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa tahun itu berputar, itu maksudnya. Ketika sekarang bulan Muharram, nanti setelah itu Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, kemudian Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, balik lagi Muharram. Balik lagi Muharram. Jadi berputar seperti itu. Itu yang dimaksud az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa tahun yang dimaksud di sini adalah as-sanah al-hijriyah atau as-sanah al-hilaliyah. Jadi bulan hijriyah atau bulan hilaliyah atau bulan qamariyah atau tahun ya, tahun. Karena ketika disebut dalam kitab-kitab syarak termasuk dalam hadis menyebut waktu apakah itu hari, apakah itu bulan atau itu tahun, maka yang dimaksud itu berdasarkan kalender hijriyah atau qamariyah atau hilaliyah. Maka ketika disebut as-sanatu tahun, maka yang dimaksud adalah tahun qamariyah atau tahun hilaliyah atau hijriyah. Itu nama lainnya saja. Bukan tahun umum rumiyah, bukan itu. Bukan Januari, Februari, Maret, April, tetapi Muharram, Safar dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tahun.
Beliau mengatakan bahwa tahun Hijriyah itu ada 12 bulan. Sama dengan bulan Rumiyah itu juga ada 12 bulan. Hanya saja berbeda dari sisi pedomannya. Kalau kalender Hijriyah itu berpedoman pada peredaran bulan. Kalau Syamsiyah atau Rumiyah, kalender umum itu berpedoman pada peredaran matahari. Beliau mengatakan bahwa tahun Hijriah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Al-Ashhur Al-Hurum. Al-Ashhur Al-Hurum. Jumlahnya ada 4. Al-Ashhur Al-Hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan-bulan itu secara umum umat Islam disunnahkan untuk berpuasa, kecuali pada hari yang diharamkan yang ada pada bulan itu, yaitu Yaum Aidil Adha dan Ayyamut Tasyrik. Selain itu, maka berpuasa pada hari-hari di bulan Al-Ashhur Al-Hurum yang 4 itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian di antara keistimewaannya lagi bahwa tidak diperbolehkan seseorang melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Jika terjadi misalnya konflik, maka hendaknya dimajukan atau diundurkan pada bulan selain Al-Ashhur Al-Hurum. Itu yang disebut dengan Al-Ashhur Al-Hurum yang jumlahnya ada 4 dari 12 bulan. Bulan apa saja 4 bulan tersebut yang disebut Al-Ashhur Al-Hurum? Salasun mutawaliyat, yang 3 itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan, bulannya berurutan. Bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Muharram kan bulan 1. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dia berurutan. Dan yang satu itu tidak berurut, yaitu bulan Rajab. Rajabu Mudhar. Mudhar itu nama dari kabilah Mudhar. Kenapa di sini Nabi menyebutnya Rajabu Mudhar? Padahal Rajab itu ya milik semua, bukan hanya punya kabilah Mudhar. Kita juga punya Rajab. Tetapi disebut Rajabu Mudhar karena kabilah Mudhar itu dalam pemuliaannya terhadap bulan Rajab itu lebih dari kabilah-kabilah yang lain. Kabilah Mudhar itu dalam pemuliaan dan pengagungannya terhadap bulan Rajab itu melebihi kabilah-kabilah yang lainnya. Sehingga dikatakan Rajabu Mudhar, yaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu posisinya ada di antara bulan Jumada, yaitu Jumada Ats-Tsaniyah dan Sya'ban. Jadi kalau setelah Rabiul Akhir, kemudian Jumada Al-Ula, kemudian Jumada Ats-Tsaniyah, baru Rajab, baru setelah itu Sya'ban. Berarti posisi Rajab itu ada di antara bulan Jumada Ats-Tsaniyah dan Rajab. Tidak berurut dengan sebelumnya. Ada berapa bulan? Jadi setelah Muharram kemudian ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, baru kemudian Rajab. Jadi ada 5 bulan yang menyela-nyelai bulan Hurum sebelumnya. Jadi yang 3 di depan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram.
Habis itu terus 5 bulan itu bukan al-ashhur al-hurum, yaitu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Berapa? 4 ya. Baru masuk ke 5 Jumadal Akhirah, baru kemudian masuk bulan Rajab. Rajab itu juga termasuk al-ashhur al-hurum. Karena itu ketika ada sebagian kelompok mempertanyakan tentang puasa Rajab, seperti orang-orang Wahabi mengatakan bahwa bulan puasa Rajab itu enggak ada dalilnya. Mereka mengatakan seperti itu. Sementara tradisi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau bulan Rajab itu kita berpuasa. Sudah umum di antara kita. Kadang sebagian ada yang 1 bulan penuh di bulan Rajab itu berpuasa. Ada yang cuma 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, sesuai dengan kemauan, karena itu tidak wajib hukumnya, sunnah. Nah, sebagian kelompok Wahabi mengatakan bahwa puasa Rajab nggak ada dalilnya. Nah, jawaban kita bahwa dalil puasa, kesunahan puasa Rajab itu adalah dalil umum, sebuah hadis yang secara umum mensunnahkan berpuasa pada al-ashhur al-hurum. Yaitu hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya berpuasa pada bulan-bulan haram. Dan Rajab adalah salah satu dari al-ashhur al-hurum. Maka berarti disunahkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, selain yang hari raya dan ayyamut tasyrik. Kemudian juga al-Muharram kita disunahkan puasa. Kemudian juga Rajab. Muharram, seluruh bulan Muharram, bukan hanya Asyura saja, tetapi seluruh hari di bulan Muharram kita juga disunahkan untuk berpuasa. Seluruh hari di bulan Dzulqa'dah kita juga disunahkan berpuasa. Kalau di Dzulhijjah ada 4 hari yang nggak boleh, yaitu hari raya Idul Adha, kemudian ayyamut tasyrik yang 3. Sebelum dan setelahnya itu juga disunahkan untuk berpuasa. Secara umum berpuasa di hari-hari di bulan al-ashhur al-hurum yang 4 itu disunnahkan. Dan hadis ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-ashhur al-hurum. Nah, apa saja al-ashhur al-hurum yang diharamkan berperang di bulan-bulan itu, dan yang disunnahkan umat Islam untuk berpuasa di bulan-bulan tersebut. Nah, itu 1 poin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Yang pertanyaan ini pertanyaan untuk mengajar. Nah, pertanyaan bukan untuk Nabi nggak tahu kemudian Nabi pengen tahu, bukan. Juga bukan untuk ngetes sebenarnya, tetapi hanya untuk memastikan. Hanya untuk memastikan saja salah satu metode dalam kita mengajar seorang murid, itu salah satunya dengan metode ini. Kita perhatikan bagaimana Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, ayu syahrin hadza, ini bulan apa ini? Pastinya Nabi tahu ini bulan apa, dan para sahabat mestinya juga tahu ini bulan apa. Tetapi mereka menjawabnya Allahu wa rasuluhu a'lamu. Mereka enggak mengatakan Dzulhijjah, tetapi mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Kenapa? Karena pertama pertanyaannya remeh, maka menjadikan mereka berprasangka. Berprasangka, mungkin ini bukan Dzulhijjah, ini namanya mungkin ada nama lain selain Dzulhijjah. Sehingga mereka mengatakan hatta dzananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kami menyangka
Karena Nabi setelah itu diam ketika kami mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Nabi diam, sehingga kami menyangka mungkin Nabi akan menamakan bulan Zulhijjah itu dengan nama yang lain, bukan Zulhijjah. Makanya mereka bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaisa Zulhijjah, bukankah sekarang ini Zulhijjah? Kok bilang Allahu wa rasuluhu a'lamu? Ya memang betul, tetapi mereka sebenarnya juga tahu alaisa Zulhijjah, bukankah sekarang ini bulan Zulhijjah? Semua menjawab bala. Iya, sekarang ini bulan Zulhijjah, salah satu al-ashhur al-hurum. Ayu baladin hadza, daerah apa ini? Nabi juga sudah tahu, para sahabat juga sudah tahu kalau ini yang dimaksud adalah Makkah, bahwa hadza yang dimaksud adalah Makkah. Qulna, kami menjawab Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kemudian Nabi diam sehingga kami menyangka mungkin Nabi akan menamakan daerah ini dengan selain namanya, yaitu Makkah atau Baldah. Kemudian Nabi bersabda, alaisal baldah, al-baldah itu adalah nama lain dari Makkah. Jadi sebagaimana Al-Madinah Al-Munawwarah itu memiliki nama-nama lain sebelum bernama Al-Madinatul Munawwarah, Makkah itu juga memiliki nama-nama lain. Yang adanya nama-nama lain itu menunjukkan kemuliaan dari daerah itu. Kalau di dalam Al-Quran, Makkah itu disebut Bakkah, pakai bak, bukan pakai mem, bukan Makkah, tetapi Bakkah. Penyebutan Makkah di dalam Al-Quran. Nama lain dari Makkah yang disebut dalam hadis ini yaitu Baldah. Baldah. Ketika disebut Al-Baldah, maka yang dimaksud adalah Makkah. Alaisal Baldah, bukankah ini daerah Makkah? Karena para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Alaisa Al-Baldah, Nabi mengatakan bukankah ini daerah Baldah, yaitu kota Makkah? Qulna bala, kami menjawab iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, fa ayu yaumin hadza, ini hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Nabi diam sehingga kami menyangka bahwa Nabi akan menamai hari ini, yaitu Yaumu Aidil Adha, dengan nama yang lain. Sampai kemudian Nabi bersabda, alaisa yauman nahar, bukankah ini hari nahar, hari penyembelihan binatang kurban, Aidul Adha? Qulna, kami menjawab bala, iya. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum. Muhammad ibnu Sirin itu yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Bakrah mengatakan ahsibuhu, aku menduga, ini dugaan dari siapa? Muhammad ibnu Sirin, bahwa Abu Bakrah perawi hadis ini mengatakan wa a'radakum, bahwa Nabi mengatakan wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Fa inna dima'akum, ini dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian. Jadi kalau dugaan, kalau yang di sini kan
Dikatakan fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun dan seterusnya. Nah, tapi Muhammad ibn Sirin menduga bahwa Abu Bakar itu menyebut bahwa Nabi juga mengatakan wa a'radakum, sehingga lengkapnya bunyinya itu fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian bagi kalian itu adalah haram. Sebagaimana artinya haram di sini memiliki makna bahwa ini adalah sesuatu hal yang dimuliakan, yang kemudian haram untuk dicederai. Di satu sisi dia adalah hal yang dimuliakan, darah kalian dimuliakan, haram untuk dialirkan. Artinya nggak boleh seseorang membunuh seorang muslim. Itu yang dimaksud dima'ukum haram alaikum. Kemudian wa amwalakum haram alaikum. Misalnya ini maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa nggak boleh seseorang itu mengambil harta orang lain bil batil, secara batil. Wa a'radakum haramun alaikum. Artinya ini adalah sesuatu yang mulia, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim itu merusak kehormatan seorang muslim lainnya. Gak boleh seorang muslim misalnya menghina saudara muslim lainnya, mencaci makinya, merendahkannya, mengolok-oloknya, tidak boleh. Karena itu apa? Merusak kehormatan seorang muslim. Enggak boleh bagi seorang muslim mengghibah saudaranya sesama muslim. Ngerasani, menggunjing saudaranya sesama muslim. Tidak boleh bagi seseorang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyebarkan aib saudaranya sesama muslim. Kenapa? Karena a'radukum itu alaikum haram. Haramun alaikum. Ini maksudnya seperti itu. Dima'akum fa inna dima'akum, artinya nggak boleh saling membunuh sesama muslim, dan tidak boleh saling melukai sesama muslim. Wa amwalakum, artinya tidak boleh saling mengambil harta sebagian dari sebagian yang lain bil batil, misalnya dengan riba, dengan mencurinya, dengan menghosapnya, dan seterusnya. Kemudian wa a'radakum, artinya kehormatan seorang muslim itu harus dijaga oleh muslim yang lainnya. Enggak boleh mencacinya, menghinanya, enggak boleh menyebarkan aibnya, mencari aibnya, enggak boleh menghibahnya, enggak boleh kemudian menyebarkan aibnya, dan seterusnya. Paham? Ini maksud dari fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Dia harus dimuliakan dan haram untuk kemudian diciderai. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari kalian ini. Hari apa? Yaumun Nahr. Hari ini Yaumun Nahr. Fi baladikum hadza, di daerah kalian ini. Daerah apa? Makkah. Daerah Baldah atau Makkah. Fi syahrikum hadza, bulan apa? Dzulhijjah. Jadi ini adalah harta
darah, harta, dan kehormatan kalian itu adalah dimuliakan, nggak boleh diciderai sebagaimana hari kalian ini, hari yang mulia yaitu Nahr, daerah kalian ini yaitu Makkah, dan bulan kalian ini yaitu bulan Zulhijjah, karena Zulhijjah salah satu dari 4 bulan yang disebut dengan Al-Ashhur Al-Hurum. Yaumu Idul Adha, hari yang mulia. Makkah, tempat daerah yang dimuliakan. Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Kemudian wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Nah, makna wasatalqauna rabbakum di sini bukan berarti bahwa kalian akan bertemu dengan Allah. Maknanya bukan seperti itu. Bukan maknanya secara harfiah dikatakan bahwa kalian itu akan bertemu dengan Tuhan kalian. Karena nanti pada hari kiamat itu tidak semua orang itu bisa melihat Allah. Nah, bertemu kalau dengan pengertian muqabalah, maka jelas itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Nah, sehingga tidak dikatakan Allah itu berada di depan atau di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di belakang. Tidak dikatakan bahwa manusia itu bertemu dengan Allah, bahwa Allah berada di depannya, berada di hadapannya. Tidak seperti itu. Bahwa manusia penduduk surga akan melihat Allah, ya melihat Allah. Tetapi Allah yang dilihatnya itu maujudun bila makan, maujudun bila jihad. Allah yang dilihat oleh penduduk surga, orang-orang mukmin berada di dalam surga, tetapi Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Allah tidak berada di depan kita, tidak di belakang kita, tidak di kanan kita, tidak di kiri kita, tidak di atas kita, tidak di bawah kita. Ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Sedangkan sebelum masuk surga, dalam proses kiamat di Al-Mahsyar, semua manusia dan juga jin itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya yang azali dan abadi, yang bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan bukan berupa suara. Bukan hanya orang mukmin saja, tetapi juga orang-orang yang kafir. Maka di sini dimaknai wasatalqauna rabbakum, karena ini adalah membahas tentang, dilihat dari penafsiran berikutnya, fayas'alukum an a'malikum, berarti ini hisab. Berarti ini yang dimaksud adalah hisab pada hari kiamat. Maka wasatalqauna rabbakum maknanya adalah bahwa Allah akan menghisab kalian. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghisab kalian dengan kalamnya yang azali dan abadi. Karena kalau ru'yatullah, karena ru'yatullah, melihat Allah, dengan mendengar kalamullah itu berbeda. Berbeda dengan makna melihat Allah itu adalah sebuah nikmat yang hanya dianugerahkan kepada para penduduk surga. Sedangkan mendengar kalam Allah itu pada hari kiamat, maksudnya bukan di dunia. Kalau di dunia itu hanya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Musa Alaihissalam dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan malaikat ada Jibril yang pernah mendengar kalam Allah. Tapi nanti pada hari kiamat semua manusia dan jin akan mendengar kalam Allah. Yang mukmin maupun yang kafir semuanya akan mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Jika yang mendengarnya orang-orang mukmin yang bertakwa, maka mereka akan gembira ketika mendengarnya. Karena mereka tahu bahwa mereka akan bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Sedangkan orang-orang kafir, maka mereka ketakutan ketika mendengar kalam Allah, mereka sudah ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka selama hidup di dunia, mereka banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini hanya takrib saja. Takrib itu pendekatan yang tidak selalu pas, hanya saja untuk mendekatkan pemahaman. Kalau kamu tidak memiliki salah apa-apa, justru kamu punya prestasi. Kemudian kamu dipanggil oleh ustadz misalnya, maka kamu pasti gembira. Ini mau dapat hadiah apa ya? Dia gembira. Ketika dipanggil untuk menghadap. Tetapi mereka yang punya salah misalnya gaib dalam sholat jamaah atau melanggar peraturan-peraturan merokok di depan umum misalnya, maka ketika dipanggil itu deg-degan, mau dihukum apa ya dan seterusnya. Nah, jadi itu pendekatan saja. Ketika semua orang mukmin, orang kafir, semuanya mendengar kalam Allah. Tetapi kalau yang mendengar kalam Allah itu seorang mukmin yang bertakwa, maka ini kegembiraan bagi mereka. Tetapi bagi orang kafir dan sebagian orang mukmin pelaku dosa besar, mereka ketakutan. Mendengar kalam Allah itu mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Makanya dikatakan fayas'alukum an a'malikum. Allah akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan kalian. Dan perbuatan manusia yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari hisab bukan hanya perbuatan zahir, tetapi juga perbuatan hati akan kita pertanggungjawabkan. Dan juga ucapan, setiap kata yang keluar dari lisan kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Perbuatan kita juga akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah nanti pada hari hisab. Kenapa? Karena ini semuanya adalah amanah. Hidup kita hidup di dunia ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, mafhum atau makna dari ayat ini, Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk aku perintahkan mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Artinya manusia hidup itu adalah sebuah amanah, yaitu agar manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ketika manusia dia hidup tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia telah mengkhianati Allah. Dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan balasannya
nanti pada hari kiamat atas hal tersebut. Hadirin rahimakumullah, itu tentang masalah hisab. Dan yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Nah, dari perbuatan yang wajib yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat 5 waktu. Itu yang akan ditanyakan. Kemudian dari perkara yang haram, yang pertama kali akan dihisab adalah pembunuhan terhadap sesama muslim bi ghairi haq. Itu yang pertama akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang jika seseorang melakukannya. Udah, kita lanjutkan. Ala fala tarji'u ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi mengingatkan, janganlah kalian itu kembali setelahku, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang yang sesat seperti dulu. Dulu kalian adalah orang-orang sesat di masa jahiliyah. Kemudian Nabi datang memberikan petunjuk kepada mereka sehingga Allah memberikan hidayah terhadap mereka sehingga kondisinya menjadi baik. Maka Nabi berpesan kepada para sahabat, janganlah setelahku nanti, artinya setelah beliau wafat, kalian menjadi sesat kembali sehingga kemudian saling bunuh satu dengan yang lainnya. Itu pesan Nabi terhadap para sahabat, otomatis juga kepada kita semua. Kemudian ala liyuballighi syahidul ghaiba fala'alla ba'dha man yablughuhu ayyakuna aw'alahu min ba'dhi man sami'ahu. Ini penting karena ini dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwa manusia itu terbagi menjadi 2. Hadis ini menjadi dalil bagi kita ahlus sunnah wal jamaah bahwa manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mujtahid dan yang kedua adalah muqallid. Nah, yang pertama mujtahid, yang kedua adalah muqallid. Kita ahlus sunnah wal jamaah, salah satu karakteristiknya ajaran kita yang bukan mujtahid ya, itu kita bermazhab. Bermazhab baik dalam bidang akidah, fikih maupun dalam bidang tasawuf. Bermazhab itu bagaimana? Dalam memahami Al-Quran dan hadis, kita mengikuti pemahaman para ulama mujtahid. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat akidah. Di dalam hadis-hadis Nabi ada hadis-hadis akidah. Untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis akidah, maka kita mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu namanya bermadhab. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat ahkam dan juga ada hadis-hadis ahkam. Dari hadis-hadis Nabi ada yang disebut hadis-hadis ahkam. Untuk memahaminya kita ikut siapa? Ikut salah satu dari 4 imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kita memahaminya mengikuti salah satu dari mereka. Kita nggak boleh memahaminya sendiri. Kalau dalam masalah tasawuf, kita mengikuti pemahaman dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kita mengikuti beliau dalam memahami ayat dan hadis. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Seperti kita.
seperti kita dan umumnya umat Islam pada saat ini itu posisinya muqallid. Ada muqallidnya yang bodohnya parah seperti kita, ada yang dia sebenarnya sudah alim tetapi juga masih posisinya sebagai muqallid. Apa maknanya? Kita nggak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Kita harus ikut kepada pemahaman orang lain. Nah, sehingga kita ini umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermadhab dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kita bermadhab. Nah, dalilnya ini dan fakta itu menunjukkan kenyataan di lapangan itu memang begitu. Manusia itu kalau kita misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya di sini ada 3 santri, saya suruh memahami 1 lafaz dari hadis saja yang mudah, itu bisa ada 3 pemahaman. Masing-masing pemahamannya berbeda, satu dengan Quran dan hadis. Karena itu kita harus talaqi dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena talaqi itu berarti kita mengikuti pemahaman saya, kalian mengikuti pemahaman saya mengikuti pemahamannya. Itulah metode kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita bermadhab, kita taklid kepada para mujtahid. Harus diwaspadai kelompok-kelompok yang nggak mau taklid, nggak mau bermadhab. Yang mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka beli Quran terjemah di toko-toko kitab. Mereka beli hadis-hadis terjemah. Dan sekarang sudah banyak. Terjemah Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari ada. Terjemahan hadis Sahih Muslim ada. Terjemahan hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ada terjemahannya. Kalau kalian cari di toko kitab, ada terjemahannya. Nah, sebagian mereka memahaminya berdasarkan terjemahannya. Dan itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kesalahpahaman yang luar biasa. Seperti yang sering kali kita ingatkan. Di tengah-tengah pengajian kita sering mengingatkan, awas ini pemahamannya nggak seperti pemahaman yang harfiah, tetapi pemahamannya pemahaman yang lain. Misalnya seperti tadi, kita menyebut di sini dikatakan wasatalqauna rabbakum. Kalau orang hanya membaca berdasarkan terjemahnya, seperti ini ada buku terjemah Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Wasatalqauna rabbakum. Saya lihat ditulis di sini dalam terjemahnya, kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian. Ditulis seperti itu. Kalau orang nggak paham, oh nanti ketemuannya akan seperti itu. Seakan-akan seperti kalian ketemuan dengan temannya. Dan itu akan bisa merusak akidah jika seseorang nggak bisa memahaminya dengan benar. Ini hadis ini menggambarkan orang itu ada dikatakan Nabi di dalam hadis ini, sampai belum kita jelaskan maknanya. Nabi kan berpesan agar orang yang hadir menyampaikan kepada yang nggak hadir. Orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini hendaknya menyampaikan kepada yang nggak hadir. Karena bisa jadi yang nggak hadir itu malah lebih paham dari yang hadir. Karena otaknya pas-pasan. Yang hadir ini otaknya pas-pasan, hanya bisa nerima dan menyampaikan, tetapi nggak bisa memahaminya dengan benar. Dia bisa, tadi dia dengar seperti ini, ya udah seperti ini. Kemudian disampaikan kepada, dia menyampaikannya kepada orang lain. Yang orang lain itu ternyata dia memiliki pemahaman yang bagus karena dia mujtahid. Nah, sementara yang hadir itu bukan mujtahid. Bisa difahami. Tapi kalau kita di sini ini kan zaman Nabi.
Artinya dari kalangan para sahabat banyak di antara mereka yang derajatnya mujtahid. Kalau di kita semuanya bukan mujtahid, yang nggak hadir apalagi bukan mujtahid. Sehingga hanya sekedar kita menyampaikan apa adanya yang diajarkan di majelis ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.